Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 85. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan modul 4B lanjutan dengan saya sendiri, Faru Rozi, MPM 210 320 10133 dan partner saya. Saya Bina Nagri dengan NPM 21115. Pada laporan sendiri, yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri menyangkut keseluruhan isi dari laporan yang sudah kami buat. Oh ya, judulnya sendiri yaitu analisis model simulasi pada proses produksi tape di PT Persijaya dengan menggunakan software Flexim. Dengan aslep kelompok kami sendiri yaitu Widya Agustinanda. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat pengertian manajemen operasi, yaitu bidang ilmu yang ditujukan untuk mengatur operasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengaturan operasi ditinjau dari aspek sistem merupakan pemberdayaan dan pengaturan entitas dalam suatu operasi untuk menghasilkan produk. Upaya peningkatan produktivitas menjadi penting karena sebuah sistem produksi tidak akan berjalan dengan baik jika produksinya menurun. Oleh karena itu, pengukuran produktivitas di setiap lini harus dilakukan secara periodik. Lalu selanjutnya ada pengertian operasi atau produksi sendiri, yaitu proses untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengertian simulasi, yaitu simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya. Biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Simulasi telah menjadi hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik memecahkan masalah. Contohnya dalam masalah antrian. Simulasi dapat diartikan sebagai meniru sistem nyata yang kompleks dengan sifat stokastik yang sempurna tanpa mengalami situasi yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat miniatur yang representatif dan valid untuk tujuan sampling dan penelitian statistik dari sistem yang sederhana. Pada laporan ini sendiri, PT Prediksi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Perusahaan ini memproduksi makanan jenis tape. Produksi merupakan kegiatan inti dari sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk melakukan kegiatan produksi, bahan baku merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang proses produksi. Dengan proses bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi, maka perusahaan akan memperoleh suatu produk yang siap untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Bahan baku untuk kelompok kami sendiri yaitu ada tape. Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong dan ketan. Makanan ini terutama di negara maju tidak hanya memiliki sifat mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesehatan tubuh manusia adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung probiotik. Probiotik sendiri adalah ingredient pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Lalu untuk membuat tape juga ada ragi, yaitu suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan produk itu. Proses fermentasi ini akan menghasilkan etanol dan CO2. Asal info dalam teci, inokulum inokulum adalah sumber dari mikroorganisme aktif dalam adonan fermentasi dan bertanggung jawab untuk kualitas organoleptik produk tape singkong. Lalu penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu melihat tahapan kegiatan produksi pembuatan tape yang terjadi pada PT Prediksi Jaya dengan menggunakan software Flexim. Flexim sendiri adalah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim adalah perangkat lunak yang menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses, teknik simulasi, teknologi artifisial, dan teknik data handling.
Flexi menggunakan prinsip drag and drop sehingga sudah memiliki banyak kelengkapan serta inovatif. Flexing digunakan untuk membuat suatu model di mana skala dan tampilan diberikan berupa 3D visual. Dengan tampilan tersebut akan terlihat lebih secara detail dari segi lini produksi atau defisiensi lain dalam sistem yang lebih mudah. Beberapa kelebihan dari software flexing ini antara lain termasuk 3D terintegrasi pemodelan untuk representasi fisik yang realistis, terbuka, dan mudah disesuaikan dengan lingkungan pengembangan model dan pembangunan logika berbasis proses untuk menentukan perilaku sistem yang kompleks dan interaksi objek. Lalu selanjutnya ada pengertian dari idle time atau waktu menunggu. Idle time merupakan komponen yang penting dalam produksi karena waktu menunggu idle time adalah di mana operator atau pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan operasi yang selanjutnya akan dikerjakan. Penyebab dasar sebagian besar waktu menunggu adalah proses yang tidak seimbang. Jika salah satu bagian dari proses berjalan lebih cepat daripada langkah sebelumnya, akan ada menunggu dalam proses. Penyebab umum lainnya menunggu adalah ketika bahan tidak tersedia. Salah satu untuk bertahan dari persaingan tinggi dalam dunia usaha saat ini adalah kepuasan pelanggan. Lalu dalam produksi juga terdapat efektivitas, di mana efektivitas adalah pengukuran kinerja yang melihat pada segi pengerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Bahkan lebih baik jika dikerjakan lebih cepat dalam waktu yang direncanakan. Lalu dalam flexing juga terdapat teknik untuk material handling, di mana material handling sendiri adalah suatu seni dan ilmu untuk memindahkan, mengepak, dan menyimpan bahan-bahan atau barang dalam segala bentuk. Material handling bisa diartikan pula sebagai pergerakan penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material baik di dalam penggunaan dan pembuangannya seluruh proses manufaktur atau bisa juga diartikan sebagai penyediaan dalam material. Kondisi jumlah, kondisi, posisi, waktu, dan tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang paling minimum. Oleh karena itu, penggunaan software flexing pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses produksi pembuatan tape yang terjadi pada PT Prediksi Jaya berjalan optimal agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Selanjutnya pada bab 2 ada metodologi penelitian. Pada studi kasus simulasi model proses produksi tape di Prediksi Jaya ini menggunakan software flexing untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas proses yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar dapat mengetahui kuantitas produk sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Pada metodologi penelitian ini, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Lalu di sini juga terdapat data pengamatan pada mesin prosesor. Setelah melalui proses pemberian ragi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin bercetak sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang telah diberi ragi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu ada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software flexing. Dari data yang didapatkan, maka diperoleh perumusan masalah yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah jangka penyelesaian masalah, yaitu yang dalam bentuk flowchart. Yang pertama ada mulai, lalu ada studi literatur dan studi lapangan, lalu masalahnya dirumuskan, ada penentuan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilakukan pengumpulan data,
Catatannya adalah data layak rantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data background. Kemudian data tersebut diolah menggunakan software flexing, kemudian diverifikasi apakah valid atau tidak, lalu hasil pembahasan, kesimpulan dan saran selesai. Untuk hasil pembahasan sendiri akan dijelaskan oleh Pak Dosen. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, kita terlebih dahulu masuk ke softwarenya terlebih dahulu. Ya, seperti pada yang ada di layar, yang pertama yaitu kita harus membuat layoutnya terlebih dahulu. Sini layout yang saya buat seperti ini. Di sini ada source sebagai pengumpul singkong, lalu ada QW sebagai singkong kuning dan singkong putihnya. Lalu selanjutnya ini masuk ke dalam prosesor. Di sini prosesor sebagai mesin pemberian ragi. Setelah melalui prosesor, ini lewat ke conveyor untuk masuk ke dalam combiner atau mesin packaging. Setelah pada mesin packaging, masuk ke dalam QW lagi, di antrian lagi, untuk masuk ke dalam rak yang ada di sini. Masuk ke dalam rak dibantu dengan alat ASRS. Nah, ini transporter ini berfungsi untuk memindahkan mesin dari mesin combiner ke gudang satu atau gudang sementara. Untuk operator di sini sebagai memindah dari gudang sementara masuk ke dalam mesin prosesor atau pemberian ragi. Untuk dispatcher di sini sebagai perintah dari semua yang ada di sini. Ini kita kasihkan arah semuanya satu-satu menggunakan ini tool connected connect object. Ya, seperti ini. Lalu di sini di prosesor ini kita berikan data sesuai dengan data yang ada pada laporan tadi, lalu kita olah menggunakan Xperfit dan didapatkan seperti ini datanya, lalu kita apply, klik OK. Lalu selanjutnya pada mesin pemberian ragi 2, pemberian datanya juga sama seperti pemberian data mesin pemberian ragi 1, yaitu dengan menggunakan bantuan Xperfit sebagai pengolah data dan didapatkan data seperti pada ini proses stem ini datanya. Lalu kita apply, lalu kita klik OK. Oh ya, ini di mesin packaging ini atau combiner ini awalnya 10, ini kita ganti 60 dikarenakan pada laporan sudah tertera prosesnya 60 detik. Lalu kita apply, lalu OK. Ini namanya untuk kita mengganti nama satu-satu mulai dari sini itu mulai dari pengumpul singkong itu di sini. Ini di sini kasih nama pengumpul singkong, lalu apply, lalu OK. Oh ya, ini supaya bisa mengeluarkan barang warnanya berbeda ini seperti ini di sini. Set color ini. Nah, ini dia. Colornya kita ubah ke yellow sama white karena kita pakainya kan kuning sama putih. Lalu kita apply, klik OK. Oke, setelah itu pada way 1 dan 2 ini ada singkong kuning dan singkong putih. Ini kita tinggal mengubah namanya aja. Kita klik 2 kali kiri. Lalu kita ubah namanya di sini singkong kuning dan yang satunya singkong putih, apply, lalu OK. Untuk yang mesin lainnya juga sama, pemberian ragi 1, pemberian ragi 2, pemberian mesin packaging,
gudang sementara, dan juga pada rak penyimpanan. Oh iya, untuk rak penyimpanannya ini maksimum kontennya ini diisi 600 karena 60%. Lalu kita klik apply, lalu oke. Untuk yang satunya, sini maksimum kontennya 400. Dikenakan 60% untuk rak 1, 40% untuk rak 2. Apply lalu oke. Selanjutnya kita masukkan dashboard. Dengan klik dashboard, di sini kita masukkan WIP, average WIP, sama kita kasih state bar. Ini state bar seperti ini. Lalu di state bar ini, nah seperti ini, ada display name-nya ini ada banyak sebetulnya. Ini cuman yang kita butuhkan hanya idle, processor, processing, sama blocket. Jadi yang nggak perlu kita silang hapus, lalu kita apply. Oke, kita coba ya. Ini kita kasih state bar. Ini select object. Objeknya ada source, queue, processor, combiner, dan juga rak. Lalu kita select. Nah, ini kan muncul seperti ini ya. Lalu selanjutnya ini kita klik. Nah, ini kan yang dibutuhkan cuman ada idle, processing, sama blocket. Yang lainnya kan nggak dibutuhkan, ini kita hilangin aja centangnya. Lalu selanjutnya kita buang seperti ini. Lalu apply dan oke. Oh ya, kenapa belum muncul? Dikarenakan ini belum kita run. Oke, selanjutnya kita run saja ya untuk mengetahui hasil. Untuk average WIP sama state bar ini digunakan pada laporan untuk dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan. Oke, kita run aja. Nah, ini kan mulai terisi ini. Ini. Untuk melihat ininya ini seperti ini. Melihat prosesnya. Astaga, mohon maaf. Ini untuk prosesnya seperti ini. Mesinnya bergerak. Nah, ini pada jam 12 mesin berhenti. Lalu pada jam 1 semua pegawai pekerjaan akan mulai lagi lah kan. Jam 1 mulai ya kan. Tadi itu di setting time-nya ada jam 12 istirahat. Lalu mulai lagi jam 1. Oke, lalu kita masuk ke dashboard lagi ya. Pada state bar. Seperti ini. Nah, ini sudah berhenti, ini berarti sudah. Data ini yang dimasukkan ke dalam laporan untuk average WIP dan juga ada state bar-nya ini. Oke, kita kembali ke laporan. Nah, ini laporannya. Untuk hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada model. Seperti ini model yang telah saya buat dan telah kelompok saya buat. Yang pertama ada
gambar model produksi tape pada software FlexSim. Seperti tadi di aplikasi. Untuk analisanya, gambar di atas merupakan layout dari stasiun kerja packaging produksi produk tape. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu peragian, proses pemberian ragi untuk menjadi tape, lalu selanjutnya ada packaging, merupakan kegiatan pengepakan atau pengumuman produk, dan ada put away, yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak penyimpanan. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Verifikasi atau penentuan dimaksudkan untuk memeriksa bahwa suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi serangkaian spesifikasi desain. Dalam penelitian ini didapatkan nilai fitting result expert fit dari aktivitas produksi tape pada PT Prediksi Jaya. Yang pertama, verifikasi. Yang kedua ada validasi. Untuk verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error pada sistem, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Lalu untuk validasi, validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi syarat. Jika benar atau valid, dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama aktivitas, atau dengan kata lain diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala kecacatan proyek atau penelitian. Berikut merupakan gambar dari Automated Fitting Result Expert Fit. Pada gambar di atas menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu pada distribusi beta dengan skor nilai 90,32. Lalu untuk distribusi Johnson-nya di sini dengan nilai 83,06 dan distribusi gamma-nya dengan nilai 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih merepresentasikan simulasi karena skor relatif tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta sebesar seperti ini, yang akan digunakan sebagai input proses tem pada pemberian ragi. Nah, itu yang tadi pada mesin prosesor pemberian ragi 1 menggunakan data ini. Untuk output simulasinya, di sini ada average BIP tadi yang telah dibuat pada dashboard. Seperti ini tampilannya. Untuk analisisnya yaitu berdasarkan gambar di atas dapat diketahui pekerjaan yang sedang berlangsung, banyak produk diproses pada pengepul singkong dan supply pallet sebanyak 0. Singkong kuning sebanyak 291, singkong putih sebanyak 174, gudang sementara sebanyak 1, pemberian ragi packaging sebanyak 1, mesin packaging 1, dan mesin packaging 2 sebanyak 1. Lalu untuk rak penyimpanan 1 sebanyak 112 dan rak penyimpanan 2 sebanyak 89. Lalu untuk state bar-nya seperti ini. Untuk analisanya yaitu berdasarkan gambar yang ada di atas dapat diketahui persentase idle, processing, dan blocked pada setiap peak resource. Supply pallet memiliki persentase blocked sebesar 100%. Pemberian ragi 1 memiliki presentasi idle sebesar 14,62% dan presentasi processing sebesar 83,18%. Pemberian ragi 2 sebesar 11,35 dan presentasi processing sebesar 85,94. Untuk mesin packaging 1 presentasi idle-nya 0,14, untuk presentase processing-nya sebesar 99,86. Mesin packaging 2 idle sebesar 0,22 dan juga processing sebesar 99,78. Untuk rak penyimpanan 1 dan rak penyimpanan 2 memiliki presentasi idle 100%. Untuk analisa outputnya,
Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada singkong kuning, yaitu sebanyak 291 produk. Dashboard WIP menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap kirim ke pelanggan. WIP merupakan tahap di dalam proses produksi yang terdiri dari barang-barang atau bahan baku yang belum selesai diproses. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan atau kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin apabila terjadi secara terus-menerus yang akan berakibat terjadinya downtime karena komponen yang kurang sesuai dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas. Selain itu, diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi dikarenakan proses idle-nya paling kecil, yaitu sebesar 0,14 dan presentasi processing-nya sebesar 99,86. Presentasi idle terendah dan presentasi processing tertinggi idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi. Lalu kita masuk ke dalam ini kesimpulan. Untuk di kesimpulannya yaitu kesimpulan pada penelitian ini yaitu mengenai analisa kemacetan produksi dan produktivitas stasiun kerja packaging pada produk TAP pada PT Prediksi Jaya, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging pada PT Prediksi Jaya menggunakan software Flexsim. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa produk terbanyak yang masih diproses ada pada singkong kuning yaitu 291 dan juga bahwa mesin packaging 1 terdapat tingkat produktivitas paling tinggi dikarenakan memiliki presentase idle paling kecil sebesar 0,14 dan presentase processing sebesar 99,86. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukan waktu menganggur atau idle time tertinggi yang terjadi pada rak penyimpanan 1 dan rak penyimpanan 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang harus ditangani ialah pada proses singkong kuning dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan mesin-mesin yang dipakai, baik usia maupun proses perawatan yang dilakukan, serta perlu memperhatikan proses produksi yang terjadi, sehingga pada saat stasiun sedang bekerja, mesin yang akan digunakan sudah siap untuk dipakai dan sudah dipastikan tidak akan ada kendala yang tidak diinginkan. Cara untuk penelitian ini yaitu pada saat pengambilan data lebih teliti agar pada saat pengujian dan simulasi model pada software Flexsim dapat mendapatkan hasil yang valid. Ya, sekian presentasi dari kelompok 85. Apabila ada salah-salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.